Ketika kebenaran dibungkam oleh fanatisme nasab, kritik ilmiah Kiai Haji Imaduddin versus radikalisme FPI. Bahaya laten FPI, agama dibonsai, bangsa diperalat. Di balik sorban putih, pekikan takbir, dan jargon amar ma'ruf nahi munkar yang dibawa Front Pembela Islam, tersembunyi bahaya besar yang seringkali tak disadari oleh masyarakat awam. Bukan hanya bagi keutuhan bangsa, tapi juga bagi kemurnian Islam itu sendiri. Mereka datang dengan wajah agama, namun sering membawa fitnah, hujatan, ujaran kebencian, dan penggiringan opini yang keji. Mereka mengklaim sebagai penjaga akidah, tapi menghalalkan kebohongan, kekerasan, dan pembunuhan karakter siapa saja yang tidak tunduk pada paham sempit mereka. Dan dalam polemik nasab Ba'alawi yang kini dibongkar secara ilmiah dan terang-terangan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kelompok yang justru paling keras, paling brutal, dan paling memfitnah untuk membela nasab yang tidak terbukti itu adalah FPI dan simpatisan garis kerasnya. 1. Ketika agama dijadikan senjata, bukan penerang. FPI sering mengklaim bahwa mereka membela Islam. Tapi benarkah? Atau hanya membela tafsir mereka sendiri atas Islam yang penuh dendam, amarah, dan kepentingan? Islam mengajarkan rahmat, FPI menyebar ketakutan. Islam menuntun umat pada ilmu, FPI menghalalkan teriakan takfiri tanpa bukti. Islam memuliakan hujah dan adab, FPI menggantinya dengan intimidasi, framing, dan pencitraan kekerasan di media. Ketika Kiai Haji Imaduddin Usman membongkar nasab palsu yang selama ini dikultuskan sebagian kelompok Ba'alawi, FPI tidak menjawab dengan hujah, tidak menghadirkan dokumen silsilah yang autentik. Yang mereka lakukan adalah menyerang pribadi ulama, memelintir perkataannya, menyebar fitnah keji, mempolitisasi sentimen agama untuk menggiring publik agar membenci siapapun yang membuka kedok palsu nasab Ba'alawi. Mereka bahkan mengancam, memobilisasi massa, menyebar hoaks dan menuduh siapapun yang mengkritik Ba'alawi sebagai pembenci Ahlul Bait, musuh habaib, penghina Rasulullah, dan istilah tuduhan lainnya yang dipelintir seenaknya. Padahal tidak ada satupun dalil yang mereka bawa. Tidak ada satu sanad nasab yang bisa diverifikasi ilmiah. Tidak ada dokumen autentik yang bisa diuji akademik. Yang ada hanya kebisingan, emosi, dan retorika kosong. Ini bukan pembelaan terhadap Islam. Ini adalah penodaan atas nama Islam. 2. Bahaya takfiri dan hasutan FPI bagi umat Islam. Apa yang dilakukan FPI bukan hanya menyimpang dari prinsip Islam, tapi sudah masuk ke dalam kategori bahaya besar bagi umat Islam itu sendiri. Mereka mengkafirkan sesama muslim yang tidak sejalan, menyebarkan ujaran kebencian terhadap tokoh-tokoh Islam moderat seperti Kiai Haji Marzuki Mustanar, Kiai Haji Said Agil Siroj, atau Kiai Haji Imaduddin Usman. Mereka mewajibkan loyalitas pada kelompok mereka, bukan pada kebenaran. Bagi mereka, siapa yang tidak membela Ba'alawi adalah musuh Islam. Siapa yang mempertanyakan silsilah dianggap kafir atau anti-Zionis. Logika ini adalah logika kaum Khawarij yang dahulu membunuh sahabat Rasulullah karena perbedaan tafsir. Mereka telah menjadi virus dalam tubuh umat, membelah, memecah, dan menghasut atas nama syariat. 2.3. FPI dan politikisasi Islam demi kultus keturunan palsu. Mengapa FPI begitu fanatik membela nasab Ba'alawi yang kini dipertanyakan? Bukan karena mereka peduli akan kebenaran, tapi karena mereka sudah lama menjadi alat politik dari jaringan yang menggunakan klaim keturunan Nabi sebagai sarana legitimasi. Kultus terhadap zuriyah palsu dijadikan komoditas agama. Mereka berdagang syarifah untuk kawin kontrak. Mereka menuntut perlakuan istimewa hanya karena klaim darah. Mereka menumpuk kekuasaan simbolik, padahal nasabnya sendiri tidak pernah terbukti secara akademik. Dan FPI menjadi tamengnya.
mereka memakai kekerasan dan framing sebagai penjaga gerbang kebohongan tersebut. Kiai Haji Imaduddin Utsman hanya membuka fakta ilmiah bahwa tidak ada bukti koneksi antara Alawi bin Ubaidillah dengan Nabi Muhammad, bahwa tidak ada satu sanad yang sahih dan bersambung, bahwa seluruh dokumen nasab Ba'alawi adalah copy paste fiktif dari manuskrip berabad-abad kemudian. Namun bukannya dibantah dengan ilmu, FPI justru menyerang secara personal. Inilah bukti nyata bahwa mereka bukan pembela kebenaran, tapi penjaga status quo kebohongan demi gengsi dan kekuasaan. Kita keempat, FPI dan politisasi Islam demi kultus keturunan palsu. Secara ideologis, FPI adalah ancaman bagi Pancasila. Mereka tidak pernah menerima prinsip kebangsaan secara utuh. Mereka menolak keberagaman sebagai bagian dari sunatullah. Mereka memimpikan sistem khilafah bergaya kekerasan. Mereka memusuhi simbol-simbol negara kecuali jika bisa dimanipulasi untuk keuntungan mereka. Mereka tidak membela rakyat, mereka membela kelompok. Mereka tidak membela ulama, mereka membela habib tertentu yang bisa memberi mereka panggung politik dan kuasa. Mereka tidak membela Islam, mereka membela narasi yang bisa dipakai untuk menggiring emosi umat demi amarah kolektif. Kelima, ketika fitnah jadi strategi, kebohongan jadi amalan. Kita harus bertanya, mengapa FPI dan kroni mereka menghalalkan fitnah, framing, dan penggiringan opini? Jawabannya karena mereka tahu ilmu tak mereka kuasai, dalil tak mereka pegang, akhlak tak mereka jaga. Maka satu-satunya cara mereka untuk bertahan adalah menfitnah, menekan, dan meneror siapapun yang membuka kedok mereka. Fitnah menjadi senjata utama, framing menjadi alat pencitraan, hoaks menjadi logistik propaganda, dan semua itu dibungkus dengan jargon jihad, bela agama, dan cinta Nabi. Padahal tujuannya bukan Islam, tapi kelompok dan kepentingan. Keenam, dampak sosial, pecahnya umat, bencinya generasi muda terhadap agama. FPI telah merusak wajah Islam di mata generasi muda. Banyak anak muda yang jadi benci agama karena melihat Islam diwakili oleh kekerasan FPI. Banyak orang non-muslim takut karena aksi-aksi mereka yang brutal. Banyak muslim moderat dibungkam dan dilecehkan hanya karena tidak ikut arus fanatisme mereka. Ini semua adalah kerusakan besar yang ditinggalkan FPI, bukan hanya fisik, tapi juga kerusakan citra Islam, kerusakan akal sehat, dan kerusakan moral sosial. Ketujuh, solusi, bongkar kebohongan, tegakkan kejujuran ilmiah. Bangsa ini tidak boleh terus-menerus diam. Umat tidak boleh terus-menerus takut. Sudah saatnya nasab palsu dibongkar. FPI dan jaringannya dibongkar. Politik kebencian dihentikan. Ulama seperti Kiai Haji Imaduddin Utsman dilindungi dan didengar. Karena satu-satunya jalan untuk menyelamatkan agama dan bangsa dari kehancuran adalah meninggikan ilmu, mengedepankan kejujuran, dan menolak radikalisme yang berbungkus agama. Penutup, Islam tak butuh kekerasan, Islam butuh kebenaran. Islam itu kuat karena ilmunya, akhlaknya, dan kebenarannya, bukan karena masa yang brutal atau framing di media sosial. Dan siapapun yang menghalangi kebenaran ilmiah tentang nasab palsu, yang menggunakan agama untuk menyebar fitnah dan kebencian, yang memaksakan klaim surya untuk keuntungan pribadi, maka mereka bukan penjaga agama, tapi perusak agama. Mereka bukan pembela Nabi, tapi pemalsu nasab Nabi. Dan jika FPI berdiri sebagai pagar pembela kebohongan itu, maka mereka harus dibongkar, dijelaskan, dan dilawan dengan hujah, ilmu, dan keberanian moral. Like, comment, and subscribe YouTube Akang Sefu. Bangsa Indonesia, kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan
Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi.